Sunan Gunung Jati adalah sultan yang pertama. Beliau adalah sultan ulama ya umaroh gitu. Artinya beliau seorang raja ya, sebagai wali Allah, sebagai ulama besar. Jadi pesan saya bahwa ada suatu pepatah dari Sunan Gunung Jati yang sambutannya dengan peninggalan nilai-nilai luhur, yang artinya ini bisa jadi pedoman untuk pelestarian jati diri bangsa untuk mempertahankan NKRI. Di antaranya adalah satu aja, yaitu pesannya Sunan Gunung Jati, itu dan hormati wong tua, guru lan ratu. Nah, ini kita harus bisa Teman-teman sekalian dari keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di sebuah keraton yang sangat bersejarah di Indonesia, dan ini adalah keraton paling tua di wilayah Jawa Barat, itu Keraton Kanoman Cirebon. Dan alhamdulillah kita semua diterima, berkenan Pangeran Amal, Amal setelahnya itu saya tidak tahu, nanti biar kenalan nama lengkapnya deh ya. Saya tahunya Pangeran Amal bisa dan berkenan menerima kita semua. Mudah-mudahan ini pertemuan awal, tapi untuk selanjutnya yang lebih banyak dan insya Allah memberikan manfaat ya. Kita ngalap barokah dengan satu tempat yang sangat bersejarah, karena ini adalah lokasi awal ya, lokasi awal berdirinya keraton di Cirebon ini. Nanti biar kita ngobrol dengan beliau lebih banyak. Ini sebelumnya Pangeran saya kenalkan, ini teman-teman dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Jadi Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga itu punya moto meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Yaliannya itu Islam pasti, NKRI harga mati. Nah, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Padasuka adalah menelusuri tempat-tempat bersejarah dan mencatatkannya supaya tidak hilang, sambil mengambil ruh dari filosofis-filosofis yang diwariskan oleh para leluhur, para raja, para sinuwun, para pangeran, untuk menjadi ageman harian. Itu kira-kira. Nah, ini alhamdulillah walaupun kita mendadak, tapi beliau dengan lapang dada bisa menerima kita. Jadi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sekali bisa menerima kami ini dari berbagai daerah, dan hanya sebagian kecil yang sempat hadir di sini. Baik, izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Syarif Rahmat. Kebetulan istilahnya ya ketua umum Padasuka dan pendiri sekaligus. Saya tinggal di Jakarta, di Pondok Cabe, tepatnya Tangerang Selatan. Kalau berkenan, kita mulai ya. Sebelah nama asli panjenengan Pangeran lengkap. Nah, ini harus lengkap loh. Boleh. Nama saya Pangeran Muhammad Amaluddin, putra dari Sultan Jalaluddin, Sultan Kanoman putra dari Sultan Kanoman ke-11. Jadi saya termasuk generasi yang ke-12 dari Sultan Kanoman pertama. Alhamdulillah, terima kasih sekali dari Padepokan Sunan Kalijaga sudah sempat sowan silaturahmi ke Keraton Kanoman, karena Keraton Kanoman ini termasuk kesultanan yang ada di Cirebon. Artinya dulu Sunan Gunung Jati adalah sultan yang pertama. Beliau adalah sultan ulama ya umaroh gitu. Artinya beliau seorang raja ya, sebagai wali Allah, sebagai ulama besar. Nah, dari generasi keturunan turun temurun, akhirnya Cirebon itu terpecah menjadi dua, jadi Kesultanan Kanoman, satunya menjadi Kesultanan Kesepuan. Nah, alhamdulillah kita bisa sampai di Keraton Kanoman yang merupakan termasuk Kesultanan Kerajaan di Cirebon, dan termasuk masih duri asli daripada Sunan Gunung Jati. Jadi pesan saya bahwa ada suatu pepatah dari Sunan Gunung Jati yang sambutannya dengan peninggalan nilai-nilai luhur, yang artinya
ini bisa jadi pedoman untuk apa, pelestarian jati diri bangsa untuk mempertahankan NKRI. Di antaranya adalah satu aja, yaitu pesannya Sunan Gunung Jati, itu dan hormati wong tua, guru lan ratu. Nah, ini kita harus bisa mempunyai adab terhadap kedua orang tua kita dan juga guru itu bisa guru pendidikan, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habaib. Nah, ratu ini adalah pemimpin pemerintahan. Dulu itu dipimpin oleh sultan. Nah, kalau zaman sekarang ada dipimpin oleh pemerintah Republik Indonesia. Makanya untuk itu marilah kita bisa menghormati dan menghargai ketiga poin itu, kedua orang tua, guru, dan ulil amri. Jadi insya Allah kalau kita ketiganya bisa sinergi dalam kehidupan sosial masyarakat, kita bisa hidup lebih nyaman, lebih makmur, lebih gemah limpah loh jenawi. Jadi itu harapannya sebenarnya negara yang makmur ya. Insya Allah kalau kita terus menggali nilai-nilai luhur, ternyata banyak sekali falsafah-falsafah yang sebenarnya itu bermanfaat untuk generasi muda dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dari Padepokan Sunan Kalijaga mungkin banyak memiliki falsafah-falsafah yang bermanfaat. Terima kasih sekali. Insya Allah terus berjuang, sukses biar masyarakat Indonesia lebih tentram, lebih ayem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heran. Kegiatan apa yang sampai hari ini yang diwarisi dari Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Sultan sebelumnya, yang masih kita lestarikan selain sekaten ya tadi kan kita sempat bincang-bincang. Sekaten itu mungkin mirip dengan yang di Jogja, Sahadatain itu dari Kanjeng Sultan Jogja. Tadi kita sudah dengar ada, kalau kita suka mendengar istilahnya guru ratu wong atuwa karo. Nah, itu sebetulnya persis banget guru, pemerintah, dan dua orang tua. Jadi tadi urutannya cuma dibalik wong tua, guru, dan ratu. Betul, kita harus patuh bakti pada orang tua, kemudian hormat guru dan mematuhi negara yang memang sedang mengurus kita. Ini luar biasa, tinggal dimaknai dengan lebih luas. Nah, saya ingin tahu Pak Heran, ya, kegiatan yang masih dipertahankan hingga hari ini yang merupakan warisan dari para leluhur Kanoman ini yang melibatkan masyarakat, itu kegiatan apa? Jadi sebenarnya di Kesultanan ini agendanya agenda di bulan-bulan Islam gitu ya. Artinya ketika bulan Maulud ya kita ngadain acara Maulud gitu ya. Masih ada di bulan Maulud dan di Keraton Kanoman. Nah, di antaranya di bulan Maulud itu agendanya ada panjang jimat. Panjang jimat tuh sebenarnya kan panjang tuh piring, jimat tuh yang dipelihara, yang kita openi, dirawat gitu. Artinya kita dirawat benar-benar karena itu peninggalan sejarah. Artinya peninggalan sejarah bukan peninggalan Hindu Buddha atau gimana, itu peninggalan para ulama besar. Terus kalau menurut orang tua diantaranya panjang tuh piringnya Kanjeng Nabi yang dibawa Sunan Gunung Jati dari Mesir gitu. Nah, terus para sahabat, terusnya panjangnya Wali Sanga gitu. Makanya kenapa orang berbondong-bondong itu pengen mencari barokahnya, ternyata tabaruk dari ala barokahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sampai sahabat. Terus juga panjangnya Wali Sanga. Nah, terus juga di bulan Rejab, di bulan Rajab nanti kita tuh ngadain pembacaan Isra Mi'raj di sholat gitu. Nah, pada bulan Nifsu Saban ya juga sama pembacaan Sabanan. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisi kita sudah bernuansa Islam. Cuma kadang-kadang orang
dipintir-pintir gitu. Iya. Ada di bulan Ramadannya tuh ada kegiatan-kegiatan apa Al-Quran macam-macam itu sama seperti umumnya di masyarakat. Cuma bedanya kalau kita tuh ada selamtannya, ada tumpengan, ini yang di suraan itu ada 1 Muharram pembacaan Baban Cirebon, 10 Muharramnya bubur sura. Nah ternyata itu ada kaitannya dengan apa perjalanan sejarah Islam. Mungkin terus ada lagi kalau di habis Lebaran di 7 Syawal itu ada kita gerebek Syawal. Jadi keluarga besar kita tuh jarah ke makbarohnya Sunan Gunung Jati bareng-bareng, Sultan sama keluarga bareng-bareng jarah ke makbaroh Sunan Gunung Jati. Nah pas hari raya Idul sama aja sholat adanya di masjid di Gunung Jati, habis itu nanti jarah ke makbaroh Sunan Gunung Jati. Kalau boleh tahu ya, Pangeran, ini kan kalau saya dengar itu hampir semua pondok-pondok pesantren besar di Cirebon itu masih juga masuk dalam lingkungan Kerah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Misalnya Bunda Kerel, kemudian Babakan, kemudian Buntet. Jadi adalah sambungannya itu. Bagaimana itu sebenarnya? Ya sebenarnya kalau pemerintahan kesultanan kita bukan kekuasaan yang tonjolkan, tapi siar gitu. Jadi ada suatu tugas kewajiban sebagai pangeran keturunannya Sunan Gunung Jati meneruskan siar. Di antaranya keluarga kita atau raden atau pangeran tuh bikin apa pesantren ya di Benda, terus di Buntet, Suwaringin, di Gedongan, nah semuanya bersambung nasab di Kesultanan Kanoman. Jadi memang sejak dulu kepentingannya diciptakan kesultanan itu supaya suatu sistem siarnya nyambung gitu. Kita beda dengan keraton-keraton yang lain karena keraton lain menonjolkan kekuasaan. Kesannya kekuasaan. Iya. Kemudian balik lagi sebenarnya sih sama aja kayak macam Pangeran Diponegoro ya, itu ternyata kalau kita lihat masih apa siarnya masih ada menggunakan agama gitu. Pangeran Sambernyowo kalau di Jawa gitu. Nah, ternyata kesultanan ya siarnya jalan, cuma kadang-kadang zaman Belanda ini merubah kepentingan kekuasaan menjadi apa semacam lebih menonjolkan kekuasaannya bukan kepentingan siarnya. Kemudian kalau boleh tahu hubungan antara Kanoman ya, keraton Kanoman dengan para ulama di pesantren tadi, apakah ada pertemuan rutin misalnya para kiai tadi diundang di keraton untuk bareng-bareng munajatan atau berdoa bersama atau haulan Kanjeng Sunan Gunung Jati misalnya? Jadi silaturahmi keluarga dengan pesantren, Benda, Buntet, Gedongan masih baik. Artinya beliau-beliau tuh masih sering silaturahmi. Kalau di bulan Mulud biasa berkunjung, nengokin keraton, ngobrol sama keluarga, sama sultan, menceritakan apa namanya perkembangan apa tahun ke tahun gitu. Artinya masih silaturahminya masih terjalin. Kadang-kadang kita yang dari keraton dulu sering ke Benda, ke Buntet, terus juga kita masih ya seperti saudara dekat. Kadang-kadang kalau hajatan keluarga di sana ya kami diundang, kami hadir di sana. Nah untuk haulnya Sunan Gunung Jati sebenarnya haulnya Sunan Gunung Jati itu dirayanya tiap Kliwon. Oh. Iya. Nggak tiap tahun sekali. Enggak tiap Kliwon, maka dikenal dengan Jumat Kliwon kalau di sini tuh. Kliwonan ya. Iya. Jadi. Tapi kalau pasar Kliwonnya ada nggak di Cirebon ini? Ya nggak ada. Pasti ada ya. Kan adanya di Solo kan. Yang bikin itu. Pasar Minggu ada tuh dulu. Iya sekarang jadi udah rubah. Saya berharap bahwa ke depan ini ya indahnya ya. Yang membedakan keraton Kanoman dengan yang lainnya umumnya Nusantara itu tadi seperti beliau sampaikan itu bahwa
sisi penonjolan misi dakwah syiar itu lebih menonjol. Kalau yang lain kan kesannya sebuah kekuasaan. Kalau kekuasaan kan orang serba takut, kemudian yang ada cuma peraturan yang seorang pembesar menguasai rakyat kecil. Tapi kalau di Cirebon ini tidak. Bagaimana semua warga itu, karena memang misinya dakwah, semua warga diperlakukan sebagai jamaahnya. Jadi indah sekali. Saya kok bermimpi Pak Heran, satu saat itu nanti semua kiai-kiai pondok, terutama yang masih ada terah dengan Cirebon, dikumpulkan di sini, kemudian haulan besar-besaran tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lalu kita siap datang, insya Allah. Mungkin itu akan menjadi sejarah besar ya, Pak. Ya, sebenarnya kita kan sudah merencanakan kayak gitu, Pak. Jadi nanti kita panggil saudara-saudara kita yang kasatnya langsung dari Sunan Gunung Jati, itu bukan hanya di Cirebon, nanti dari Banten, dari Cirebonnya sendiri, nanti dari Jawa Timur juga ada, karena ada salah satu keturunan kita tuh menjadi pesantren Situ Kiri. Situ Kiri. Iya, di Palembang juga ada, di Fatani juga ada, di Thailand Selatan, terus di Malaysia, jadi di Moro, nah itu di Filipina. Jadi ternyata kalau kita kaji kembali keturunan Sunan Gunung Jati sampai Nusantara. Masya Allah. Jadi ternyata yang mengembangkan Islam tatanan di Nusantara ya Sunan Gunung Jati dengan Wali Sanga. Jadi kita jangan didogma bahwa siar Wali Sanga, Dewan Wali Sanga hanya sepulau Jawa, tidak, itu semua Nusantara. Di antaranya yang membuat suatu kesultanan yang ada di Nusantara ya sistem itu ya Wali Sanga. Makanya ada Kesultanan Palembang, Kesultanan Ternate, ada Kesultanan di Brunei, di Malaka. Makanya di Kesultanan Malaka juga punya peranan juga dengan Cirebon, dengan dari Demak, di Jawa. Itu kan sangat luar biasa saudara-saudaranya kalau misalnya itu jejaring ya, jejaring. Jadi anggaplah ini pusernya di sini, jejaring itu ditarik semua dan satu saat ditarik kembali ke sini kumpul, mungkin sangat indah itu, Pak. Oh iya, makanya kita harus jangan kaku. Jadi kita harus bisa menerima informasi sejarah yang ada di luar. Contoh gini, ternyata pernah saya di Fatani di Thailand berkunjung sama dari Benda Ketian Hasan. Ternyata itu masih ada keturunannya Sunan Kalijaga di sana. Beliau di sana bikin pesantren sampai itu wayang satu kotaknya masih ada. Alhamdulillah, jadi ternyata siarnya tuh sampai ke sana. Dan ternyata Syekh Lemah Abang tuh aslinya bukan dari Indonesia, dari Malaka. Itu ada namanya pesantren Tanah Merah. Ternyata Tanah Merah sebabnya sampai ke sini menjadi Lemah Abang gitu. Jakarta di Tanah Abang lu jangan. Masya Allah, masalah ini kita dengar cerita ini sangat senang ya. Di saat-saat sekarang kebangsaan kita, keindonesiaan kita, kenusantaraan kita mulai diorek-orek dan budaya kita mulai hilang, saya kira satu-satunya lokasi untuk pemulihan lah, merawat kembali, menyembuhkan kembali penyakit ini adalah keraton. Dan saya pengen, karena beliau ini pangeran masih muda kan, masih muda, langkahnya masih kenceng, saya kira oke lah, panjenengan bisa undang semua raja-raja kumpul di sini. Kalau perlu bikin ya tadi pas dalam momen gerbek atau sekaten atau apa, seminggu aja ngomongin semua budaya. Nanti para kiai-kiai yang tadi yang terah dari Kanjeng Sunan itu kumpulkan, suruh nulis hubungan antara budaya Nusantara dengan syariat Islam. Itu saya kira sejarah akan berkibar kembali gitu. Ya itu sebenarnya kan kerajaan-kerajaan yang ada di Malaysia yang sama dengan Nusantara itu berkait semua kalau secara silsilah gitu. Cuma karena kalau Malaysia dijajah sama Inggris, kalau kita dijajah sama Belanda, tapi ya itu semuanya non-Islam semua. Jadi makanya kenapa nggak aneh kalau saya lihat Malaysia diadu domba sama Indonesia, karena ya memang kepentingan agamanya sudah berbeda. Jadi antara pribumi dan imperialis ya memang bikin rame lah. Baik, Pak Heran, saya ingin jangan terlalu panjang juga, beliau kan ada tamu ya, ini juga terlalu lama kan sebetulnya. Gimana kira Pak Heran siap itu tadi ya? Kita rakyat ya, pikiran ya. Ya sebenarnya sih kalau komunikasi antara kerajaan-kerajaan itu sebenarnya sudah terjalin.
Sudah. Kumpulnya di sini loh. Kumpul dan mengundang kita dong. Kerajaan Nusantara. Ya kayak festival. festival Iya. atau kayak apa namanya kompetisi kita nonton deh. Iya, Kayak dulu seperti pernah apa? tahun berapa tuh ya? Tahun Akhir tuh. ya kemarin tahun berapa ya? Udah 2 kali 97 sama tahun berapa kemarin sama Pak Jokowi lagi pertama datang ke sini. 2016 Ya. Bang Sarat. Cuman kan begini Pak, jadi ya kumpulan raja-raja ini jangan sampai dimanfaatin kepentingan birokrat gitu. Artinya dieksploitasi, nilai-nilai budayanya nggak dapat, akhirnya ya Dijual. Iya dijual sama orang-orang birokrat gitu untuk mencari apa namanya identitas macam-macam suara. Ya saya kira justru dengan cara tadi itu kembalikan kepada budaya, tutup semua celah-celah politik dan kepentingan yang lainnya. Ya pangeran-pangeran yang bisa bicara kan. Ya nanti akan ada masanya insya Allah nanti karena ini sih janjinya Sunan Gunung Jati, makanya saya kenapa tidak terlalu vokal atau berpolitik karena itu sudah ada janjinya Sunan Gunung Jati bahwa besok nanti tuh kita tunggu lihat kembali. Betul. Jadi kita tidak perlu rasa takut. Memang kalau situasi keraton gini sudah digambarkan, makanya ada sejarah peteng kemarin tuh memang digambarkan bahwa besok tuh nanti genting tan naro pegot, dan jadi besok tuh posisinya genting tapi tidak pegot. Pandang mani. Iya, besok tuh seperti kayak kerbau buli kandang. Dan jadi kalau kita menggembala kerbau dipecutin sampai berapa kali ya jalannya segitu-gitu aja. Kalau belum waktunya pulang ya belum pulang gitu. Nanti insya Allah kalau sudah waktunya pulang masuk ke kandang Tahu akan sendiri jalannya. Tadi kami kan masuk sini ya, pangeran ya. Susah Ya, mobilnya. makanya. Itu Ya sayanya nggak bisa. setahu saya itu tadi jalan masuknya keraton. itu kan alun-alun dulunya. Banyak. Alun-alun keraton terus zaman Belanda dijadiin pasar sama pemerintah sekarang digedein pasarnya malah. Makanya itu kan peninggalan pada imperialis. Jadi ya harapan kita sih jangan sampai diskriminasi lah untuk apa namanya perhatian terhadap keraton-keraton. Kalau Jogja bisa bagus, kenapa Cirebon nggak bisa bagus gitu? Pikiran kita. Solo bisa bagus ya, kenapa Cirebon nggak bisa bagus? Kanoman khususnya. Ini baru di Kesepon aja yang bagus itu. Sekarang ya kalau bisa intinya sih perhatian lah. Pemerintah harus perhatian terhadap kita karena itu sudah memperhatikan sekali karena jalan akses masuk ke keraton satu-satunya, tidak ada jalan lain gitu. Kalau berbicara memelihara budaya bangsa ya harus diperhatikan, kalau tidak ya gimana bicara. Baik, saya kira kita sudah cukup panjang bicara. Oh, no, saya lupa. Di sini kan saya mau dengar terah panjangan sampai Gunung Jati bisa disebut. Tapi kalau ada yang lupa jangan Jangan apa. Jadi mohon maaf. Nama saya Pangeran Amaluddin bin Sultan Jalaluddin, terus bin Sultan Nurus, bin Sultan Nurbuat, bin Sultan Zulkarnain, bin Sultan Komarudin Akhir, bin Sultan Herudin, Kadirudin ya, Kadirudin. Bukan Kadirudin. Terus Komarudin Awal, bin Sultan Imamuddin, lalu Komarudin Akhir, bin Sultan Imamuddin, Komarudin Akhir, Komarudin Awal, bin Sultan Imamuddin, Hadiruddin, bin Sultan Hadiruddin, bin Sultan Alimuddin, bin Sultan Herudin, Hodiruddin, bin Sultan Badruddin, bin Sultan Cirebon Panembahan Giriraya. Itu zaman Amangkurat yang makomnya dia ada di Jogja. Nah, Panembahan Giriraya sifatnya Panembahan Sedang Inggayam, Panembahan terusnya Ratu Cirebon, Panembahan Sedang Ing Kemuning, Panembahan Tajul Arifin, Sunan Gunung Jati. Jadi mohon maaf misalnya ada silsilah yang kurang pas karena ya memang mungkin bagusnya kita pangeran usul ya. Biasanya kalau dalam dunia thariqah itu silsilah sanad itu bikin nadhoman.
Ya ada sih catatan kayak Nanti gitu. jadi nyebutnya jadi kayak nyanyian gitu. Dari panjenengan dibikin sun anu tuh otomatis bikin nyanyian. Jadi orang-orang juga apa. Itu dari bawah ke atas, Heeh. dari atas ke bawah. Itu saya kira perlu ada nanti abdi yang bisa bikin apa namanya ya nadom apa kayak pepeling apa keluaran itu ya. Jadi kalau kita tuh punya Sakit lah. tradisinya bikin catatan hal-hal kayak gitu tuh ada naktu-naktunya, jadi nggak sembarangan, harus ada puasanya, naktu yang baiknya. Nah itu yang harusnya dikaji kembali tuh naktu bina tuh, karena zaman sekarang dianggapnya bid'ah aja gitu ya, padahal itu penting itu. Karena dari budaya para wali itu ditentukan naktu binanya. Naktu bina tuh hari jayanya, hari naasnya tuh ada semua di situ. Makanya harus tahu, misalnya sebenarnya itu kan hari jaya naasnya para nabi, bukan jaya dari mana gitu. Dari peristiwanya Nabi Muhammad itu jayanya lagi apa, harinya apa, naasnya lagi perjalanan kurang baiknya gitu. Ya, Nabi Ibrahim apa. Jadi ternyata budaya kita tuh lahir tuh bukan dari Hindu Buddha, salah, itu dari Islam sebenarnya. Contoh kayak di Jawa ada tata krama kromo inggil ya, itu bahasa halus. Ternyata dalam Quran tuh ada bahwa kita berbicara terhadap orang tua tuh harus menggunakan bahasa yang halus. Nah, terus kalau kita pergi-pergian tuh mencuci kaki orang tua dulu ya, minta ridhonya supaya kerjanya hasil atau sekolahnya sukses, ke pesantrennya bagus itu. Ternyata ada Quran bahwa ridhonya orang tua itu sama dengan ridhonya Gusti Allah. Makanya penting ditanamkan adab gitu. Ternyata para wali di sini menyebarkan agama Islam itu menanamkan adab. Nah sekarang adab inilah yang dihancurkan gitu, sebagai jati diri bangsa itu dihancurkan. Makanya banyak generasi muda yang kadang-kadang melawan orang tua, nuntut orang tua sampai ke pengadilan hanya dengan urusan berapa ribu sampai berhubungan sama orang. Nah ini coba dari Padepokan untuk menyampaikan kembali adab yang dibikin oleh para wali Sunan Kalijaga gitu. Itu bagus sekali untuk menyampaikan terhadap masyarakat. Baik, kalau Pangeran Kamal ini saya ada kenang-kenangan baru sebagian, mudah-mudahan nanti sisanya kalau Pangeran baca tak kirim juga nanti sama. Ini saya senang nulis buku, dan ini adalah wiridan dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Ini wiridannya sak Quran, doa sak Quran semua ya. Kita tidak campur aduk. Mungkin ini bagian laporan dari teman-teman yang sudah menikmati fadilah atau testimoni keutamaan kitab munajat. Baru sebagian kecil. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mengamalkan. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa pas bikin ajar besar di sini, kita bagikan munajat itu supaya yang barokah untuk semua. Rasa sosial Monggo, lumayan lah ya. Ya saya harap sih nanti dari Padepokan sering mengadakan acara bukan, jadi diskusi torekot yang dikembangkan oleh para wali. Jadi jangan sampai menjelaskan torekotnya kebanyakan sekarang kan pada nyasar-nyasar gitu. Insya Allah, saya kira saya termasuk penggemar lah dan hidup dengan dunia torekot, jadi saya senang. Kemarin pertemuan para mursyid torekot Naqsyabandiyah di Haul di Lampung sudah hadir. Terus Haul Syekh Abdul Qadir Jilani juga berapa tempat, termasuk kemarin di sini di Haul itu saya hadir, saya senang. Insya Allah ya. Jadi mungkin itu sementara Pangeran. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama teman-teman. Mohon maaf jika kurang berkenan. Mudah-mudahan satu saat bukan cuma kita datang, Pangeran saya undang juga pondok saya pesantren. Bincang-bincang karena nanti banyak kiai, biar mereka juga mendengar tentang bagaimana Sunan Gunung Jati mewariskan syariat kepada putra wayahnya semua. Demikian teman-teman pada Suka TV dan semuanya saja. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah, manfaat, dan mudah-mudahan kita diterima sebagai keluarga dari Keraton Kanoman di sini, supaya kita bisa ikut terus
malah barokah, terus ambil pelajaran dan terus sering silaturahim soal kesini insya Allah ya. Sekian, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.